pagi Ibu Milor. Katanya segar ya. Kita mau butuh COVID mau untung COVID itu mesti taruh di telapak kaki dia. ada. Haleluya. Dia kira Segar banget banget itu kan? trompet. Iya. Haleluya. Galaksi apa Zaka? Ibu Jika. Ayan. Mana mama? Amin amin. Amin amin. Itu si Umbu Pecucu. Oh, Chris, Terima kasih. Pasang lagu dulu deh ini. Tulis nama Emily. Mana Pasang Oma? lagu. itu dah itu pemanis lagi sakit dia. Umbu Pecucu. Sesurvei apa sesurvei. Emily memang Oma ada anak bersaudara. Ini umurnya ini. Umbu tulis nama kok. Oh nama katanya. Yang breaking. Ibadah jangan bikin ibadah. Ya, seperti ini. Bang kali kalau lagi ibadah di dia. Enggak mau? Bisa. Ya bang, udah pengen. Nah, ini galaksi. Itu galaksi. Oke, siap. Ya. Good job, Tian. Yo. Yes. Music. Mana Iko le? Iko solo prin dengan. Oh itu cantik itu. Minum Biden. Biden. So keluar kan tadi video? Mana? Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita nyanyikan lagu yang mengatakan betapa dahsyatnya. Apa itu tuh? Masih habis ya. Terselami pikiranmu, kau terukur
panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Yes, Dia ada Allah selamanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Katakan bersama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak terselami. Kau tetap
Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Tuhan Yesus, Kau tetap Allah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini yang indah Tuhan, yang kami boleh nikmati kembali bersama Tuhan. Semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada kesempatan beribadah kembali bersama semua jemaat perjanjian baru Tuhan saat ini dimanapun mereka berada dan kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya Tuhan, supaya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seluruh jemaat pagi hari ini kami mengundang semua jemaat, kita akan bersama-sama membacakan doa Bapa kami bersama pada saat ini. Pastor Erik boleh di... Ya, ini ada masalah ini. Kenapa ya? Saya nggak bisa nggak bisa pindahin gitu loh ininya. PowerPoint-nya stuck gitu loh. Mungkin bisa lihat di itu aja ya. Saya heran juga kenapa nih. Saya nggak bisa keluar juga, nggak bisa. Belum bisa ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya. Sebelumnya Ibu Vita akan membacakan ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 34 ayat ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes and amen. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku,
Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi saudara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, amin. Hanya bagimu Tuhan segala hormat dan syukur kami Tuhan. Oh, amin, haleluya. Sekali lagi saudara ya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Syukur hanya bagi Dia saudara ya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang mengatakan Yesus Kau kebenaran, karena hanya Dialah kebenaran ya saudara ya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan itu ya melalui pendeta Dr. Wanda Dumais. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu ini. Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tak
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup, ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mbak, nasinya sehat. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, kasih-Mu tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi saudara, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami ada semua karena kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kebenaran itu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah siapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Enggak menerima firman-Mu itu Tuhan, dan firman-Mu itu akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh di dalam hati kami, sehingga iman dan hikmat kami terus bertambah-tambah dalam pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk internet Tuhan, saluran internet, jaringan internet Tuhan, supaya semuanya boleh lancar Tuhan, sehingga ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan yang sudah memberkati kami semua dimanapun kami berada, siapapun yang mendengar kebenaran ini Tuhan. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Saya serahkan kepada Pendeta Dr. Wanda Dumais. Baik, terima kasih untuk Pastor Michael dan Ibu Dika Ekel. Terima kasih banyak untuk pelayanan malam hari ini. Saya ingin kita bersama-sama mengucapkan salam gereja perjanjian baru. Mari kita katakan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin mikrofon lain bisa di-mute dulu ya, supaya kita bisa sama-sama mendengar firman Tuhan. Kolose pasal yang keempat. Kolose 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Boleh membuka sama-sama, nanti saya akan bacakan ayat ini. Kolose dalam perjanjian baru pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan saya bacakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, saudara, ada 4 poin di sini kalau kita periksa penekanan Paulus. Yang pertama, bertekun dalam doa. Ini hal yang biasa. Lalu yang kedua, mengucap syukur. Doa terus. Doa untuk segala sesuatu sambil mengucap syukur. Itu yang kedua, kan? Lalu Paulus katakan bagian yang berikutnya. Ini yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami. Pemberitaan apa? Pemberitaan mengenai rahasia Kristus. Jadi sound doctrine itu bicara tentang Kristus. Bicara tentang yang pertama Kristus, yang kedua Kristus, yang ketiga Kristus, dan selanjutnya hanya bicara tentang Kristus. Pengajaran yang benar itu membawa orang kepada Kristus. Hanya Kristus yang dinyatakan, hanya Kristus yang diberitakan, dan rahasia tentang Kristus harus dibukakan kepada orang-orang yang mendengarkan sound doctrine. Saudara, surat ini ditulis Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Ya. Jadi Paulus masuk penjara itu pertama kalinya. Kemudian dari dalam penjara Paulus menulis surat Kolose ini. Saudara, Paulus ini 3 kali dia ditahan. 3 kali dia masuk penjara. Penjara yang pertama itu tahun 49 Masehi. Jadi dia bertobat itu tahun 33. Tahun 33 dia bertobat.
Dia meninggal tahun 68. Ada, saya hitung, 35 tahun Paulus melayani Tuhan. Dan masuk penjara selama 3 kali. Baru beberapa tahun dia mengikut Tuhan, penjara sudah menunggunya. Nah, pada perjalanan misi kedua ini dia masuk penjara, dia menulis surat Kolose ini. Saudara tahu mengapa Paulus di penjara? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 16. Ini menarik. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Kisah Para Rasul 16. Ini pertama kali Paulus masuk penjara. Perjalanan misi yang kedua. Lalu dari dalam penjara dia menulis surat Kolose tadi. Kisah Para Rasul 16, ayat 16. Pada suatu kali kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ya, ini tukang opo-opo ini kalau di Manado. Ini Gunung Kawi ini ya. Jadi orang minta-minta kekayaan. Apakah bisa dapat kekayaan dari iblis? Ya bisa. Buktinya di sini, saudara. Jadi nggak semua orang itu diberkati dari Tuhan. Bisa juga diberkati dari di luar Tuhan. Alkitab membuktikan roh tenung. Jadi makanya Tuhan tidak concern bicara tentang keuangan. Di dalam kekristenan itu Injil kemakmuran sangat ditentang dan itu sesat Injil kemakmuran karena uang, kekayaan bukanlah tujuan. Makanya di sini Alkitab bilang ada orang yang sengaja cari uang dari tenung, dari sihir, dari opo-opo, dari menyembah kepada jin, menyembah kepada tuyul dan sebagainya. Itu contoh begitu ya. Ia mengikuti Paulus ayat 17 dan kami dari belakang sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Saudara lihat. Iblis memberitakan Injil. Betul nggak? Kita lihat di sini. Orang yang punya roh tenung bilang, "Hei, kamu dengar. Orang-orang ini hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hati-hati saudara, iblis bisa memberitakan Injil. Makanya kita harus cari sound doctrine, Injil yang benar. Jadi bukan berarti orang-orang itu menyatakan kebenaran lalu menyatakan jalan keselamatan bahwa itu dari Tuhan. Tidak. Lihat, hal ini dilakukan beberapa hari lamanya. Ayat 18. Apa yang dikatakan di sini? Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Lihat. Paulus merasa terganggu. Karena orang ini tidak menerima sound doctrine, tapi dia mosok memberitakan sound doctrine. Begitu. Anda terima dulu kebenaran sound doctrine, baru Anda sampaikan sound doctrine itu. Jadi tidak bisa bypass, potong kompas, tidak bisa. Meskipun orang ini dia mempromosikan Paulus, dengarkan. Orang-orang ini memberitakan jalan keselamatan, tapi Paulus merasa terganggu. Karena orang yang mengatakan itu adalah orang yang menyembah kepada roh tenung. Akhirnya Paulus menengking setan tersebut. Dia berpaling dan berkata, "Demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Lalu saat itu keluarlah roh jahat itu, ceritanya. Kemudian saudara, orang-orang yang bertenung kepada perempuan ini marah. Lalu Paulus dan teman-temannya dilaporkan, Paulus dan Silas. Anda baca ayat 19. Maka mereka masuk penjara.
Begitu. Tapi saudara, di dalam penjara, firman Tuhan katakan ada hal ajaib terjadi. Jadi karena orang berusaha menentang firman Tuhan, maka pemberitaan firman Tuhan dihambat. Mereka memakai tangan pemerintah untuk melaporkan Paulus dan Silas. Kemudian dilemparkan di dalam penjara. Bahkan mereka sebelum masuk penjara dicambuk. Kalau kita lihat ayat 22, ayat 23 menjelaskan, lalu dijaga seperti penjahat-penjahat yang melakukan kriminal. Tetapi hal yang ajaib terjadi gempa bumi ketika Paulus berdoa, Paulus dan Silas. Lalu penjara itu retak dan terbuka. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan mengirim Paulus ke dalam penjara supaya terjadi pertobatan. Kepala penjara Filipi bertobat. Coba lihat di sini. Ketakutan kepala penjara itu ayat 29, berlari dengan gemetar, dia tersungkur. Dia ingin menyembah Paulus dan Silas. Lalu dia bilang, apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Maka dikatakan seisi rumah kepala penjara dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ternyata Allah ingin melakukan sesuatu di Filipi. Cuma jalan yang Tuhan siapkan itu melalui penjara, saudara. Jadi di dalam penjara justru Tuhan buka jalan. Penjara yang mengikat itu menjadi alat untuk Tuhan membuka. Nah ini kan, kalau saya bilang penjara mengikat dan membuka, kita bingung. Tapi faktanya begitu. Saya tidak ada kata-kata untuk menjelaskan. Penjaranya mengikat, tapi penjara itu membuka. Begitu kan? Begitu istilahnya. Jadi susah juga saya mau jelaskan. Tapi intinya saya mau bilang di sini, bahwa Allah memakai penjara menjadi pintu pemberitaan sound doctrine. Makanya waktu kita baca di Kolose tadi, Paulus tidak berdoa supaya Tuhan, dia meminta jemaat supaya, oh jemaat tolonglah kami. Kami sekarang sedang terpenjara. Doakan supaya kami dibebaskan. Paulus tidak meminta freedom. Tapi Paulus meminta jemaat supaya berdoa agar pintu pemberitaan sound doctrine terbuka. Sekali lagi saya bilang, sound doctrine hanya berbicara tentang Kristus. Didaskalia hygienose, pengajaran yang sehat itu, pengajaran yang alkitabiah hanya bicara tentang Kristus. Bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar, Mesias yang dijanjikan itu. Nah saudara, kalau kita amat-amati, kenapa ya Paulus perlu meminta supaya jemaat mendoakan supaya Allah membuka pintu? Bukankah ketika kita pergi melayani Tuhan, Tuhan sendiri yang membuka pintu? Mengapa harus meminta doa supaya Tuhan membuka pintu? Karena saudara, rahasianya ada di sini, saya kasih tahu. Mari kita lihat rahasianya selanjutnya. Di dalam Roma pasal yang ke-10, ini ada rahasianya. Mengapa harus berdoa supaya pintu
pintu pemberitaan sound doctrine terbuka. Padahal kita melayani Tuhan. Masa kalau melayani Tuhan kita perlu meminta Tuhan supaya buka jalan? Bukankah Tuhan menyuruh kita pergi untuk melayani? Otomatis Tuhan menyertai. Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Tapi mengapa harus meminta supaya pintu terbuka? Nah, ini rahasianya saudara di dalam Roma pasal 10 ya. Dikatakan seperti ini. Ayat 13 dan 15. Coba lihat. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang hanya bisa diselamatkan apabila mereka mengalami perjumpaan dengan sound doctrine. Ketika pemberitaan tentang rahasia Kristus disampaikan, maka orang bisa berseru kepada nama Tuhan. Tanpa pemberitaan Injil tidak ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Saya bisa garansi tidak ada orang yang bisa mengenal Yesus tanpa Injil diberitakan. Untuk itulah kita hadir di muka bumi ini. Menyatakan kebenaran Tuhan kepada orang yang tidak mengenal sound doctrine. Amin, saudara. Jadi siapapun kita saat ini, kita harus ingat baik-baik. Kalau Tuhan masih memberi hidup kepada kita, maka kita harus ingat baik-baik bahwa pintu pemberitaan Injil, pemberitaan sound doctrine bisa terbuka apabila sound doctrine itu disampaikan melalui hidup kita. Jadi ketika Paulus bicara berdoa supaya pintu pemberitaan Injil terbuka, artinya kita mau pergi bagi Tuhan. Begitu. Jadi Paulus memaksudkan jemaat berdoa tetapi memahami bahwa pintu itu terbuka ketika kita pergi bagi Tuhan. Lihat, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah, orang tidak akan percaya kepada Tuhan apabila mereka tidak mendengar sound doctrine. Betul nggak? Bagaimana kalau sound doctrine itu tidak diberitakan? Bagaimana mungkin ada orang yang percaya kepada Tuhan? Dan orang tidak mungkin berseru kepada Tuhan. Makanya dikatakan mereka perlu mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia? Harus ada orang yang memberitakan. Siapa yang memberitakan itu, saudara? Murid-murid sound doctrine. Amin, saudara. Ya, orang hanya bisa datang mendengarkan Injil ketika ada orang yang berani memberitakan Injil. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi ketika kita berdoa, Tuhan bukalah pintu pemberitaan sound doctrine, artinya kita siap untuk pergi dan memberitakan sound doctrine itu. Pertanyaannya, Amin. apakah engkau siap memberitakan berita yang sebenar-benarnya? Amin. Apakah engkau siap memberitakan didaskalia higiainose? Bukan beritakan tentang dirimu, bukan memberitakan diri Wanda Dumais, bukan memberitakan diri tentang kemegahan dunia ini, tapi memberitakan tentang Kristus yang adalah rahasia Allah. Masih banyak orang yang tidak tahu rahasia Allah, makanya mereka tidak bisa berseru. Saya akan buktikan, saudara, satu ayat lagi. Kita lihat di sini. Kisah 16
Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai ayat 15. Kisah Para Rasul 16 14 sampai 15. Saya bacakan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengar. Lihat ya, ada yang dia mendengar. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Kemudian Alkitab bilang kata yang luar biasa ini. Tuhan membuka hatinya. The Lord opened her heart. And then she attended upon things which Paul were spoken. Jadi ketika dia mendengar, berarti kasih karunia Tuhan sedang Tuhan lepaskan. Makanya orang-orang yang tidak mendengar, mereka tidak punya kesempatan untuk percaya. Jadi sound doctrine itu harus diberitakan, saudara. Berapapun harganya. Saya mau tunjukkan, Paulus ini bukan orang sembarangan. Saudara tahu, dia ini dikatakan Alkitab apa dia ini? Pekerjaannya untuk menghidupi pelayanan apa? Membuat apa? Membuat tenda kan? Untuk menghidupkan pelayanan dia membuat tenda. Sekarang saya beritahu siapa itu Paulus. Paulus ini lahir di Tarsus. Tarsus ini adalah kota yang termasyur. Di Tarsus ada university yang terkenal, semua orang datang ke Tarsus untuk belajar. Tarsus itu kota perdagangan di sekitar Laut Tengah. Ini adanya di Turki ini, kota ini. Di Turki yang sekarang. Jadi orang-orang dari Roma itu datang ke Tarsus untuk berdagang, dan semua penduduk Tarsus itu mereka belajar di universitas terkenal. Dan salah satu ilmu yang paling dicari adalah ilmu yang disebut dengan Stoic filosofi. Semua orang kena pengaruh Stoic filosofi. Filosofi ini adalah Stoik ini mengajarkan kebajikan kepada orang. Jadi ilmu yang sangat tinggi dan dicari. Dan Paulus ini adalah ahli di bidang Stoik filosofi. Anda bayangkan ketika dia ikut Tuhan, ilmu yang dicari itu di Tarsus itu Ivy League gitu, university-nya. Maksud saya university yang terkenal. Kalau di Amerika itu seperti Harvard, ya, terus apalagi Berkeley, ya, university yang mau masuk saja susah. Beberapa waktu yang lalu saya membaca orang untuk masuk ke Harvard dia harus menyogok uang ratusan ribu supaya bisa masuk. Karena memang kalau keluar dari situ jaminannya luar biasa. Bisa jadi orang hebat. Kebanyakan pebisnis terkenal itu lulusan dari situ. Begitu. Kalau bisa masuk universitas itu, pintarlah dia, dan orang tuanya juga pasti mampu, kaya. Nah, waktu itu kan di Amerika ada berita itu tuh. Banyak orang menyogok supaya anaknya bisa masuk kalau di Indonesia itu sekelas UI. Begitu. Masuk situ susah begitu. Begitu. Jadi bukan ecek-ecek punya, bukan abal-abal begitu, bukan, saudara. Tapi university yang dicari, dosen-dosennya mumpuni lah ya, begitulah sistemnya sudah mapan sekali. Itu adanya di Tarsus atau Tarsis. Paulus itu ahli di bidang itu. Kalau dia mau kerja, dia orang yang paling dicari dan bayarannya tinggi. Tetapi saudara, ketika dia ikut Tuhan, dia menyerahkan segala-galanya bagi Tuhan. Karena dia tahu sound doctrine tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi ini Paulus ini dia dari orang kaya, saudara. Dari
keturunan kaya, papanya itu mempunyai kewarganegaraan Roma. Dan Anda tahu, Paulus kan juga katakan, saya ini warga negara Roma. Meskipun lahir di Silisia Tarsis, tapi dia mewarisi kewarganegaraan dari papanya. Papanya mendapat warga negara dari opanya. Jadi turun menurun, kan warga negara itu begitu kan, kalau satu dapat warga negara, dapat begitu. Orang berlomba-lomba karena negara ini, Roma ini merupakan negara pusat di situ. Seluruh dunia saat itu diperintah oleh Roma. Dan Paulus adalah orang yang kaya. Kemudian orang tuanya mengirim dia belajar ke Yerusalem, belajar di sekolah Rabi Gamaliel atau sekolah Hillel. Jadi ada dua sekolah Rabi, sekolah Hillel dan sekolah Samai. Sekolah Hillel ini menghasilkan rabi-rabi yang duduk di jabatan di pemerintahan. Kalau Samai ini rabi-rabi yang tingkatan rendah. Nah, cuma saya aneh waktu saya belajar nih Paulus, kenapa dia benci sekali orang Kristen? Ternyata dia mewarisi semangat rabi-rabi Samai. Kalau rabi Samai itu marah sekali. Orang Yahudi bercampur dengan orang non-Yahudi. Jadi Paulus ini pendidikannya Hillel, tapi pola pikirnya Samai. Makanya dia di zamannya dia ingin bunuh semua orang yang menyembah Yesus. Karena dipikir menyembah Yesus itu sesat. Bagaimana mungkin manusia disembah sebagai Tuhan? Makanya Paulus berusaha. Nah, di dalam perjalanan ke Damaskus, dia mengalami teofani. Dia bertemu dengan Yesus dan saat itulah dia mengalami perjumpaan dengan sound doctrine. Nah, saudara, semuanya kan makanya dia bilang, aku tinggalkan, aku menganggap semuanya sebagai sampah. Anda bisa bayangkan orang ini, orang yang paling dicari ilmunya, sekarang menjadi tukang tenda. Demi menghidupi pelayanan dan menghidupi hidupnya sendiri. Mengapa? Karena sudah pasti dia tidak bisa kerja lagi sebagai dosen. Karena sudah bertentangan dengan ilmunya atau sound doctrine yang dia terima. Bagaimana mungkin saya mengingkari sound doctrine? Yesus menyelamatkan saya, lalu saya kembali lagi kepada dunia ini untuk melayani dunia ini dengan ilmu yang beda. Maksud saya bukannya saya mau dorong saudara ada kerja yang bagus sekali lalu tiba-tiba berhenti ikut Tuhan. Tidak. Tiba-tiba nanti Bu Vita berhenti melayani sepenuh waktu. Pastor Erik berhenti melayani sepenuh waktu. Wah, nanti saya dikejar-kejar sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya. Wah, gara-gara kamu mereka full time. Pastor Michael tiba-tiba full time. Ibu Dika tiba-tiba full time. Bukan itu maksud saya. Saya ingin memberitahu sebuah perbandingan. Bukan saya mendorong saudara tiba-tiba ikut Tuhan, tinggalkan semua pekerjaan saudara, lalu melayani sepenuh waktu. Bukan. Tidak ada perbedaan sepenuh waktu dengan pelayanan part-time. Tidak. Bukan itu yang saya ceritakan. Tapi saya mau tunjukkan bahwa sound doctrine itu adalah pemberitaan tentang rahasia Tuhan di mana kita tidak boleh berkompromi di dalamnya. Amin, saudara. Ya, jadi kalau sudah percaya sound doctrine, percaya 100% bahwa Yesus itu kebenaran, pengajaran-pengajaran Didaskalia Higiainose itu pengajaran yang sebenar-benarnya. Dan kalau sudah percaya, kita harus fighting untuk sound doctrine itu, memberi diri kita menjadi pintu pemberitaan sound doctrine. Seperti doa Paulus. Supaya Tuhan membuka. Bagaimana Tuhan membuka? Ya melalui hidup kita. Katakan melalui hidup saya. 1, 2, 3. Melalui hidup saya. Oh, belum semua. Ulang lagi. 1, 2, 3. Melalui hidup saya. Ya. Begitu. Jadi kan saya sudah banyak dengar kesaksian-kesaksian. Bahwa orang yang datang
kepada sound doctrine itu karena mereka mendengar bukan dari saya langsung, tapi dari orang lain yang menyampaikan. Tadi di gereja kami Pak Reimer, dia bilang dia dengar dari siapa, dia nggak tahu. Dia tidak berteman dengan saya. Ada orang yang share tulisan saya dulu. Kenal. Akhirnya lama-lama dia baca, dia tertarik. Akhirnya dia putuskan untuk mengikuti sound doctrine. Begitu. Banyak pengalaman-pengalaman di teman-teman yang mengikuti. Kenapa? Karena ada orang yang bersedia memberi diri untuk menjadi pintu pemberitaan Injil. Setidaknya engkau baru share saja. Wah, enak juga ya sound doctrine cuma share-share dari Facebook. Sudah membuka pintu pemberitaan Injil. Iya, tapi nanti ada saatnya engkau harus pergi. Amin, saudara. Ya, berbicara, bukan cuma share-share. Kalau sekarang mungkin baru share-share, nggak apa-apa. Begitu saya dengar dari Bu Marcella, dia mulai ditantang berkhotbah, dia khotbah. Wah, orang dengar, tertarik orang. Wah, saya baru dengar pemberitaan tentang ini. Datanglah ke sound doctrine, mereka mendengar. Begitu. Seperti itu. Tapi memang awalnya baru share kan. Kalau dari Facebook cuma gampang itu, cuma tekan tombol share. Share Minnesota Bible Independent Church punya Ibu Christine. Ketawa nih Ibu Christine ini. Karena memang yang paling banyak men-share itu Ibu Christine itu, terus terang. Puji Tuhan, ya kan? Kalau Pak Erik, Pastor Erik lihat di MBIC punya itu, sudah ada 35 yang share. Itu Bu Christine. Bu Christine yang share itu. Saya juga heran. Tiba-tiba kita punya YouTube sudah naik dia punya viewer. Bukan saya mau cari uangnya dari situ ya. Tidak, nggak ada juga. Orang saya ngambil-ngambil lagu dari mana-mana, copyright orang ya nggak ada uangnya itu. Nggak ada monetize-nya. Bukan untuk monetize, itu untuk membawa orang terekspos dengan sound doctrine. Saya bilang kepada Ibu Christine, Bu Christine, puji Tuhan loh Bu Christine, karena Ibu share-share, saya lihat viewernya naik. Biasanya saya khotbah cuma 5 yang nonton. Sekarang sudah 50, 100. Wah, dia punya subscriber. Nambah, saudara. Kita bukan cari subscriber. Kita mencari orang mendengar sound doctrine. Amin, saudara. Ya. Iya. Amin. Jadi kitalah yang menjadi pintu. Jangan berdoa, Tuhan. Oh, Tuhan. Inilah aku, Tuhan. Tapi utuslah Om Yo, Tuhan. Jangan begitu, jangan bilang Tuhan, inilah saya, orang lain yang disuruh pergi, bukan begitu, saudara. Jangan begitu, saudara. Kalau bilang Tuhan inilah saya, utuslah saya, begitu ya. Tuhan inilah saya, utus Pak Makmur Tuhan, dia lebih mantap pergi Tuhan. Utuslah Pak Ulpa Tuhan, ya dia kan ada di Papua, biar dia saja yang tidak bisa begitu. Sekarang baru tombol yang bermain, tapi kemudian hari orang akan bertanya kepadamu. Makanya Bu Christine dia suka tanya saya, Pak, saya sebelum sharing saya baca dulu Pak. Saya dengar dulu. Iya memang begitu. Nanti kalau ditanyain orang, ya nggak tahu nanti tanya Pak Wan aja. Ya nggak bisa begitu. Kamu yang sharing, kamu yang bertanggung jawab. Ya kan begitu, maksud saya begitu. Jadi betul juga nih Bu Christine. Dia bilang, saya nggak sembarang share Pak. Jadi saya dengar dulu, saya baca dulu. Jadi dia dulu menjadi pendengar, baru dia melakukan apa itu? Membagikan. Kita menjadi pintu. Amin, saudara. Kita menjadi pintu. Jadi kita ketika Paulus bilang berdoalah bagi kami supaya pintu terbuka, artinya kita menjadi pintu pemberitaan sound doctrine. Saya percaya sound doctrine sudah terbuka di Minnesota. Karena teman-teman di Minnesota menjadi pintu pemberitaan sound doctrine. Tidak gampang loh mereka punya pergumulan membangun sound doctrine. Baru berapa bulan ya Pastor Erik ya. Tapi puf. Wah. Itu serangan-serangan yang tidak terlihat banyak sekali. Makanya kita membutuhkan doa dari teman-teman. Iya, saya juga
Kalau saya mau cerita juga, waduh, saya dimusuhi orang di Manado, dimusuhi orang di Kalimantan, dimusuhi orang. Waduh, pokoknya kalau dengar nama Wanda Dumai sudah jelek aja orang. Ini apa dia ini? Sesat dia ini. Ya nggak apa-apa lah ngomong sesat. Ini mana sesatnya? Saya tanya dulu gitu kan, baru bisa diskusi gitu. Jadi pendeta-pendeta sudah mungkin pasang, apalagi kalau dengar Wanda Dumais memberitakan tentang persepuluhan. Wah, sudah deh. Ini gawat ini. Tapi nanti bukan lagi Wanda Dumais yang memberitakan persepuluhan. Sudah ada pintu yang terbuka. Haleluya. Amin. Jadi ya beban saya sudah ringan. Nanti dua pastor yang di Minnesota nanti yang menanggungnya. Haleluya ya kan? Ya bagi-bagi dong. Ya. Bagi-bagi. Jadi kita bagi-bagi. Iya, pastor yang satu senyum-senyum dia. Kelihatan dari jauh soalnya kameranya. Tapi sudah siap-siap 2 minggu lagi ini. Jadi kita bagi, saudara. Awalnya kan saya begitu. Nah, nanti sound doktrin juga akan diberitakan, kita sudah bagi, saudara. Nanti ada dari Amsterdam nanti yang beritakan, dari Manado yang beritakan, ya kan? Begitu kan? Jadi semuanya dibagi-bagi. Nah, kita memberi diri untuk menjadi pintu. Amin ya Tante Meti ya. Amin. 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 Iya, walaupun Tante Meti sekarang di situ, saya kira Tuhan akan memakai dengan caranya. Lihat, Lydia hanya bisa mendengar Injil itu karena apa? Karena Tuhan melakukan investasi mengirim hambanya. Dan ketika Lydia mendengarkan, kasih karunia Tuhan dicurahkan. Tuhan buka hatinya. Jadi kita yang menyampaikan, urusan membuka hati adalah urusan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Saya menyerahkan kepada hambanya, Pastor Erik. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Wanda buat firman Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita akan membaca, sebelum kita berdoa, kita akan baca ayat hafalan kita. Di mana saudara, ini berhubungan sekali dengan firman Tuhan pada Ibrani 2 ayat 1. ya, Ibrani 2 ayat yang pertama. Ayat 1. Kita akan Bisa hafal itu apa ini? Ibrani 2 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti lagi kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Amin, puji Tuhan. Ya, dan firman Tuhan tadi bilang kalau kita mendengar, maka Tuhan membuka hati kita, ya kan? Makanya kita harus mendengar lebih teliti lagi, ya. Hati kita yang pergi memberitakan Injil. Ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka hati kita, maka pasti kita tidak akan hanyut di bawah arus, ya. Amin. Arus pengajaran yang sesat, arus perasaan, ya. Harus pergi mengabarkan Injil. Ya, jadi pasti Tuhan buka hati kita, pasti kita tidak akan dibawa hanyut oleh arus-arus yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan Yesus, sound doktrin Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah membuka setiap hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan Tuhan, Engkau sudah, Tuhan Roh Kudus akan memampukan kami, Tuhan Yesus, menjadi saluran sound doktrin Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya Engkau sendiri yang akan bekerja di dalam hidup kami, dan kami akan melakukan itu di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih buat hamba Tuhan, Pastor Wanda Dumais yang sudah menjadi saluran kebenaran firman-Mu ini. Tuhan Yesus, tambah-tambahkan hikmat, tuntunan-Mu, sehingga banyak firman Tuhan, rahasia-rahasia kebenaran-Mu
dibukakan Tuhan. Dan kami semua boleh Tuhan Yesus menerima pengajaran-pengajaran yang sound doktrin, pengajaran yang tidak terkontaminasi, ya Tuhan Yesus, karena pengajaran-Mu Tuhan Yesus sesungguhnya tidak keras Tuhan, tetapi memang hati kami yang kadang-kadang keras Tuhan, hati kami atau pemikiran kami, pemahaman kami yang bertolak belakang. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau sudah buka hati kami. Kalau Engkau sudah buka hati kami percaya Tuhan, maka sound doktrin Roh Kudus akan memimpin kami untuk mengerti sound doktrin dan melakukan sound doktrin untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari di Amerika, malam hari di Indonesia, di Sydney, yang sudah tengah malam di Amsterdam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Baik saudara yang kekasih, sebelum kita masuk dalam interaksi, mungkin saudara ada pertanyaan-pertanyaan tentang sound doktrin. Ya, pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih kita mau memulai sound doktrin, bagaimana kita mau ya untuk sound doktrin. Ya, bisa dimulai dari keluarga ya. Dan terus nanti kalau ada pertanyaan saudara boleh siap. Tapi sebelum itu, saya ingin berikan kesempatan kepada Ibu Renata yang akan memuji Tuhan ya bersama anak ya, begitu? Ya, mari Ibu Renata, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya, Maranatha Blessing semua. Renata. Bersama anak saya, Baby My Lord, bersama Tante Deti Tangkudung akan memberikan pujian untuk jemaat-jemaat di Minnesota. Gitu. Terima kasih. Selalu Tuhan tetap ada, akan berubah sampai selamanya.
hidup. Seumur hidup. Haleluya. Puji Tuhan, ternyata luar biasa ini Tante Renata ini ya. Talented ya, bisa piano, nyanyi suara bagus sama anaknya juga ya. Puji Tuhan, salam kenal buat anaknya, buat Tante siapa sebelahnya? Deti ya, puji Tuhan. Tante Deti kenal banget katanya sama Mami ya, puji Tuhan. Saudara, ada pertanyaan saudara? Saya ingin bersalin sedikit singkat aja saudara ya. Saya itu mengikuti sekolah di Amerika ya, ada sekolah singkat tentang sekolah Alkitab gitu ya. Kemudian setelah selesai sekolah, saya rasanya kok pengen sekolah lagi gitu ya. Saya nggak tahu kenapa saya itu ingat Pastor Wanda gitu. Karena Pastor Wanda ini teman sekolahnya istri saya gitu ya. Nah istri saya ditawarkan, kalau saya nggak salah tahun 2010, Pastor Wanda tahun 2010. 12, tahun 2012 pernah nawarin istri saya untuk sekolah gitu. Tapi saya nggak tahu gitu. Saya cuma keinget Pastor Wanda nih pernah nawarin sekolah buat istri saya. Ya, udah saya search di Facebook ya, Pastor Wanda Dumais. Saya baca pengajarannya seperti itu ya. Tapi saya heran juga itu. Tapi memang kalau tuntunan Tuhan udah ke sana, Tuhan udah buka hati saudara, mau kemanapun saudara dikejar Tuhan, pasti Tuhan akan taruh saudara di situ. Ya, saudara akan pasti Tuhan akan taruh di situ. Kita dipilih ya, luar biasa itu. Kalau Tuhan memilih kita, dia kata engkau berharga, engkau mulia, aku ini mengasihi engkau. Waduh, luar biasa. Ya, saudara yang kekasih kita ini satu-satunya dikata rare di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sangat precious. Lalu saya pikir ya ini betul ini. Saya akan dengar, saya baca pengajaran yang baik, saya hubungi Pastor Wanda. Ya, waktu Pastor Wanda bersedia menerima saya jadi murid, saya panggil adik saya Michael. Dia juga orangnya nggak sembarangan, picky banget ini Pastor Michael ini ya. Dia harus baca dulu, dia harus itu dulu ya. Jadi kita sama-sama menguji. Karena kita juga udah sekolah, jadi kita juga menguji pengajaran-pengajarannya, dengar pengajarannya, ya. Baru kita berdua memutuskan, oke, segera mulai aja, berdua aja, nggak apa-apa kita mulai dengan berdua aja. Oke, kita mulai berdua akhirnya ya, dan itu ceritanya begitu ya. Tapi itu semua jalan Tuhan yang Tuhan tuntun buat kami berdua ya. Ya, kami bisa mengenal Pastor Wanda yang saya tidak kenal, memang tadinya cuma istri yang kenal, ya. Jadi begitulah Roh Kudus yang mengingatkan saya tentang sekolah itu yang ditawarkan, ya. Puji Tuhan. Saya juga nggak tahu Pastor Wanda ini dari denominasi yang mana, gereja mana, saya nggak tahu. Akhirnya Pastor Wanda katakan dia adalah independent church, dan itu baru kita mulai di situ ya. Dan waktu yang singkat kami memutuskan untuk buka pelayanan ini. Ya, berapa bulan Mas Wanda? 2 bulan mungkin, 5 kali pertemuan kita ya. Waduh, luar biasa ya. Tapi terima kasih Pastor Wanda juga sudah menjadi mentor, menjadi guru, menjadi sahabat, menjadi saudara yang begitu care ya kepada murid-muridnya. Ini menjadi terinspirasi juga kami buat apa yang Pastor Wanda lakukan ya. Puji Tuhan. Kiranya ini kesaksian singkat menjadi berkat buat saudara semua ya, luar biasa. Jadi saudara pasti juga sudah Tuhan bukakan hatinya, tinggal bagaimana respon kita ya. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada pertanyaan saudara? Ada pertanyaan atau ada tanggapan tentang firman Tuhan yang saudara sudah dengar? Silakan. Ayo silakan. Jadi saudara, itu tadi cuma singkat tuh. Saya belum ceritain tantangan-tantangan yang Pastor Wanda bilang tadi ya. Luar biasa itu. Nanti kita lanjut lagi deh ya. Mungkin
Mungkin Pastor Michael, di mana Pastor Michael? Ya, udah pegang mic. Ya, puji Tuhan. Ya benar saudara, tadi yang dibilang sama Pastor Erik itu memang benar. Saya memang bisa mengikuti Pastor Wanda ya dari Pastor Erik. Dia yang menceritakan begitu mengenai pengajaran Pastor Wanda yang Alkitab dia bilang. Tapi waktu itu saya belum tahu ya, belum dengar. Ya, saya tertarik juga. Lalu saya bicara, saya telepon Pastor Wanda, begitu welcome, puji Tuhan. Lalu kita mulai pelajaran, dan yang begitu menarik saya juga pengajaran pertama itu, saudara, Pastor Wanda langsung membuka ayat firman 2 Timotius 3 ayat 16 mengenai Alkitab itu, saudara, mengenai sound doctrine. Wah, ini permulaan kesan pertama yang begitu membuka hati saya juga begitu, saudara ya. Jadi puji Tuhan, saya juga belajar banyak dari Pastor Wanda dan masih terus belajar dari Pastor Wanda. Terima kasih, Pastor Wanda. Ya, dan saya juga mau bersaksi, saudara, puji Tuhan. Tadi malam Pastor Eri ingatkan saya untuk bersaksi, jadi saya juga memang rindu juga sih mau bersaksi, saudara ya. Mungkin dari semua yang hadir ada banyak yang sudah mendengar juga kesaksian dari Pastor Erik, mana Pastor Erik mengalami COVID-19 positif. Ya, saudara ya, hampir satu keluarga mereka mengalami positif COVID-19. Puji Tuhan. Saudara, mungkin ada juga yang belum tahu kalau kami berdua juga adalah partner juga begitu di dalam pekerjaan kami ya, di dalam kami bekerja maksudnya. Jadi setiap hari kita berdua memang bertemu terus, saudara. Soalnya Pastor Eri juga memang kayaknya nggak bisa kalau nggak ketemu saya gitu. Dekat-dekat terus gitu, saudara. Luar biasa. Makan berdua satu meja, saudara. Kadang kita sharing juga makanan yang kita bawa, puji Tuhan. Saya juga nggak tahu, rupanya mungkin Pastor Eri juga sudah dapat simptom, tapi saya nggak tahu juga, saudara ya. 1 minggu, 2 minggu, saya sudah dengar-dengar memang agak lain-lain sedikit nih Pastor Eri. Semua batuk-batuk, semua agak kelihatan begitu. Tapi saya nggak pikirkan itu, saudara ya. Pokoknya saya selalu berdoa, kita selalu harus berdoa. Orang percaya harus selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan amin, melindungi, menjaga, memelihara. Puji Tuhan. Jadi saya enjoy terus dalam pekerjaan, puji Tuhan. Tiba waktunya Pastor Erik positif dan saya harus terus bekerja. Puji Tuhan, saya terus bekerja. Ya, saya harus terus bekerja, puji Tuhan. Saya lakukan pekerjaan semua dengan baik, puji Tuhan. Dan saya tidak pikirkan itu COVID. Saya percaya bahwa selalu menyertai, menolong, dan menjaga saya, menjauhkanlah dari semua itu. Tetapi ya kembali lagi, itu doa saya, tetapi ya kembali lagi toh, biar kehendak Tuhan yang jadi. Sometimes ada yang harus kita juga lalui, ada juga yang Tuhan luaskan di dalam hidup kita ya saudara, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu beri pertolongan, kemenangan selalu, puji Tuhan. Haleluya. Setelah itu saudara, saya terus bekerja dan nggak jauh, kurang lebih 1-2 minggu, anak saya positif, saudara, puji Tuhan ya, positif lagi. Jadi dari Pastor Erik sudah positif dan akhirnya sudah negatif sekarang, dan saya pulang ke rumah, anak saya positif. Begitu ya, saya ya pergi ke klinik untuk periksa kan, untuk periksa bagaimana. Jadi saya juga nggak tahu apa itu simptom, itu cuma perasaan aja mungkin karena suruh. Iya kan, dari Pastor Erik, lantas anak saya juga, jadi ya sudah nggak ada salahnya, saya pikir ya sudah saya periksa untuk tes apakah positif atau negatif. Puji Tuhan, 1 hari, 2 hari, anak saya sudah karantin di rumah. Anak saya yang tinggal bersama dengan saya di sini ya saat ini ya, karena pandemi ini. Jadi dia ada di sini bersama dengan kami. Lalu saya periksa 1, 2, 3 hari, 4 hari, hasilnya negatif, saudara, puji Tuhan. Jadi sampai hari ini Tuhan masih memelihara saya, istri juga, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena
Ya, dan Tuhan, dan istri saya juga sudah tes, sedang menunggu hasil. Amin. Dan ya, kami hanya selalu berdoa sama Tuhan. Ya, pokoknya kalau Tuhan luaskan, Tuhan pasti selalu tolong. Tapi doa kami ya Tuhan mau lakukan dari semua itu. Puji Tuhan. Jadi di sini saya belajar memang bahwa kita orang-orang percaya yang berharap sama Tuhan, yang menaruh pengharapannya sama Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan adalah pelindung kita, Tuhan adalah juru selamat kita, yang pasti saudara, Tuhan pasti selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Puji Tuhan. Jadi sampai hari ini saya ada, istri dan anak-anak kami, itu semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun apapun yang kami hadapi, tetapi Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu tolong. Puji Tuhan, itu kesaksian saya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa. Jadi poinnya bukan saya yang menularkan begitu saudara ya, walaupun kita satu kerja, anaknya yang kena, jadi Michaelnya nggak kena, jadi bukan saya gitu yang menularkan. Iya, saya tidak bilang Pastor Erik yang menularkan saudara, tapi kan katanya kalau COVID-19 Oh my itu goodness. kita sentuh apa aja katanya bisa berbahaya, bisa menularkan ya. Iya, itulah Tuhan lindungi. Puji Tuhan. Oh, jadi dalam kita lebih besar dari roh dunia ini. Haleluya. Ya. Ya, luar biasa saudara ya. Jadi kita itu kena sakit COVID itu, tapi kita kayaknya kayak anggap COVID itu biasa-biasa aja gitu. Jadi kita sampai aja Kayak flu aja ya. Ada. Kayak flu. ya kayak anggap aja flu biasa aja, paling nanti juga berlalu gitu loh. Jadi jangan, Ya, jadi takut hati sama kita harus orang. dijaga ya. Hati yang gembira itu memang benar-benar obat. Memang kalau hatimu sudah amin, ya udah nanti Udah kalau bisa ketakutan. Iya. itu benar Rasa ya. takut. Ya, ada yang mau bertanya saudara? Ayo. Ada ya, silakan. Ada Pak ya? Ada Budi. Gimana ya, kenapa? Bukan ini. Bukan Pak Mahmud. Debbie, Mami quit ya. Mami, quit. Mami mau quit. Mau stop dulu. Ya. Oke, tidak ada lagi. Epi, gimana Epi? Stevi? Enggak ada ya? Enggak ada pertanyaan. Nggak ada. Saya mau bertanya. Oh, ada, ya. Ayo, Epi. Nah, ini pertanyaannya luar dari firman Tuhan tadi. Ada yang bertanya kepada saya, tolong tanyakan itu Efesus 6 ayat 12. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Cuma itu yang melawan pemerintah itu, apakah pemerintah bagaimana? Oh, itu ya. Sebenarnya itu ayatnya itu sudah berurutan. Sebentar ya, saya lihat. Pemerintah yang dimaksud di situ bukan pemerintah yang memerintah kita, bukan pemerintahan sipil, tetapi di situ Efesus berapa tadi itu 6 ya? 6 ayat 12. 6 ayat 12. Jadi kan di situ dibilang ayat 11-nya dia sudah bilang di bagian akhir, tipu muslihat iblis kan? Jadi itu kuncinya dulu dari ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi dia membahas tentang iblis. Itu adalah ranking atau apa itu rank urutan ya level daripada iblis. Dia bilang begini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, ya kan? Jadi tidak bicara tentang jasmani, tidak bicara tentang masalah manusia atau yang kelihatan, yang kasat mata, tetapi melawan yang tidak kasat mata, Om. Jadi apa urutan-urutan kerajaan gelap itu? Jadi mereka juga ada sistem pemerintahannya. Jadi ada ranking yang paling tinggi, jenderal-jenderalnya itu disebut pemerintah-pemerintah, lalu yang kedua penguasa-penguasa, lalu yang ketiga penghulu-penghulu dunia,
Lalu yang keempat, roh-roh jahat di udara. Jadi roh-roh jahat di udara itu level yang paling bawah yang mengganggu kita. Nanti kemudian ada level penghulu dunia yang gelap. Lalu penguasa, kalau pemerintah ini mereka kelihatan memegang kuasa-kuasa atas dunia ini, begitu. Itu adalah level kuasa gelap, bukan pemerintah. Bukan pemerintah yang ini, karena tidak bicara mengenai darah dan daging. Bukan pemerintah kita, bukan pemerintah otoritas, bukan. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Next. Baik, kalau tidak ada, saudara. Nah, ada itu dari Ulfa Wangku. Silakan Pak Ulfa. Mari. Ya. Mungkin luar tadi sekaligus terkait dengan cuma agak saya keluar dari yang kita bicara, yang kita setelah dengarkan firman tadi. Ini materi tentang okultisme dan skizofrenia itu mungkin perbedaannya Bapak Pendeta, mungkin kalau bisa untuk ke depan, karena saat ini banyak yang mempraktekkan pengusiran roh jahat gitu. Kita kan tidak bisa membedakan mana skizofrenia atau yang kerasukan. Itu izin saya Pak Pendeta, kalau mungkin ada lain kesempatan. Kasih Pak Pendeta. Silakan tanggapannya, Pastor Wanda. Ya, nanti kita bahas lebih mendalam di kelas mengenai itu ya. Karena pembahasan memang okultisme memang betul. Saya kira itu perlu. Karena kekuatan-kekuatan jahat itu real. Tadi ditanyakan oleh Om Yo itu tadi. Betul di dalam Efesus 6 ayat 12. Dan kemudian disambung oleh Pak Ulfa. Ya, mana yang menjadi kalau skizofrenia itu kan adalah masalah kejiwaan gitu. Lalu bagaimana membedakan dengan okultisme? Kita akan ke depan akan usahakan ada pelajaran-pelajaran tentang itu. Memang belum menyentuh. Kita kan baru menyentuh dasar menyampaikan sound doctrine. Lalu itu berada dalam konteks teologia praktika, jadi teologia praktis. Sekarang kita masih di sistematik teologi. Nanti masuk ke bagian berikutnya, biblika teologi, baru dibahas satu-satu eksposisi. Tapi sekarang masih di sistematika. Nanti masuk di praktika. Praktika akan menyentuh praktek-praktek, kemudian menyentuh tentang praktek dalam gereja seperti apa gitu. Ya memang kita perlu tahu gitu. Pernikahan dan keluarga kan sudah sempat saya singgung. Itu juga masalah teologia praktika. Tapi terima kasih untuk usulan itu. Masih kekurangan guru masalahnya kita ini. Kekurangan guru. Kalau Pendeta Wanda semua nanti lama-lama habis badan saya. Jadi sedang kita perlengkapi, dan Pak Ulpa juga kan saya terus ajak Bu semuanya, Bu Oike dan sebagainya, supaya kita bisa mengkader orang untuk melepaskan pengajaran-pengajaran yang menjadi ini. Ya, sekarang nanti teologia praktika sudah dibahas nih Pastor Erik dengan Pastor Michael dalam kelas persepuluhan. Itu juga masuk di teologia praktika. Jadi masalah praktis gereja. Nanti sistematikanya tetap terus begitu. Nah, kita tetap membutuhkan banyak orang bisa mengajar itu tentu. Saya bisa mengajar tapi tidak bisa terus-terus, nanti terlalu orang terkacaukan kalau materi itu belum selesai lalu disambung dengan. Tapi bagus sekali usulannya. Terima kasih Pak Ulpa. Baik, saudara, kalau tidak ada lagi
ayat hafalan kita ya adalah ini Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Ya, jadi ayat hafalan buat kita dalam minggu berjalan nanti. Ya, kita akan perkatakan nanti hari Minggu depan dalam pertemuan kita. Puji Tuhan, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, kita ada pengumuman buat kita akan berjumpa kembali di hari Minggu depan dalam jam yang sama, jam 6 pagi di Amerika, jam 7 di Jakarta, atau di Irian jam berapa? Jam 9 ya? Iya, mulainya. Jam 9 ya? 9. Di Irian ya. Baik, saudara yang kekasih, kita akan berjumpa lagi hari Minggu depan. Nanti hari Minggu depan saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Saudara berdoa ya buat saya supaya persiapan selama 1 minggu ini ya, karena kami nggak main-main mempersiapkan firman Tuhan itu dalam 1 minggu ini, memang harus ya, sampai waktunya. Nah, dilepaskan kebenaran itu ya. Jadi belajarnya nggak cuma sehari semalam gitu ya. Puji Tuhan. Baik, itu saja yang disampaikan. Saudara yang mau support Sound Doctrine, baik kepada Bible Independent Church, baik kepada Minnesota Bible Independent Church, saudara bisa men-share setiap kebenaran Tuhan ya, Sound Doctrine yang tertulis maupun video-video yang kami sharekan, saudara bisa sharekan. Saudara percayalah, waktu engkau share, kau klik share dalam nama Yesus, katakan ya, maka itu akan menyentuh setiap orang-orang yang akan mendengar ya, membaca ya. Saudara nggak pernah takut Roh Kudus yang akan bekerja ya, seperti kesaksian saudara masing-masing juga ya. Percayalah akan hal itu. Dan saudara yang mau mensupport kami lewat dana juga, karena dana yang kami terima itu kami selalu salurkan gitu ya. Kami tidak akan kami salurkan untuk doktrin ya. Saudara bisa lihat di PayPal yang di Amerika melalui Zelle, saudara bisa ya salurkan itu. Tuhan, demikian kita tidak ada hal lain lagi. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa ya. Nanti saya minta Bapak Michael berdoa dan tutup ibadah kita. Pastor Michael berdoa dan tutup ibadah kita, berdoa buat semua yang ada di dalam Zoom ini ya, doa syafaat dan tutup ibadah. Silakan Pastor Michael. Berdoa. Ya, Bapa di dalam surga, kembali lagi kami datang padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengar lagi kebenaran-Mu Tuhan. Kami semua jemaat Tuhan, sehingga iman dan hikmat kami terus bertambah-tambah dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Bapa buat semua kami yang hadir Bapa. Bapa, Engkau yang terus menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami orang percaya, sehingga kami boleh terus mencari kebenaran itu Tuhan dan mempelajari dan kami menjadi saksi Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa buat Pastor Wanda dan Ibu Erna Dumais Tuhan, dan kedua anaknya Tuhan yang selalu memelihara, Tuhan yang selalu mengadakan kebutuhannya, Tuhan yang selalu menambah-nambahkan hikmat dan iman Tuhan, sehingga melalui Pastor Wanda juga banyak jiwa juga boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pengajaran-pengajaran Sound Doctrine Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memelihara kesehatan juga Tuhan.
Terima kasih, kami berdoa juga buat Dr. Erik dan keluarga juga, Ibu Vita dan anaknya Keisha, Kela, dan cucunya Nio dan Tion. Tuhan juga terus memelihara untuk keluarga Pak Dr. Erik, biar kehidupan mereka selalu menjadi saksi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang pelihara juga kesehatan, Tuhan segala kebutuhan Tuhan yang adakan, Tuhan yang cukupkan juga. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Kami berdoa untuk Bapak Makmur dan Tante Femi sekeluarga Tuhan dengan anak-anaknya dan cucunya juga. Bapak di dalam sorga juga memelihara keluarga Bapak Makmur, Bapak yang memberikan selalu menambahkan selalu hikmat, iman di dalam kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak juga yang memelihara kesehatan juga untuk keluarga Bapak Makmur dan mengadakan segala kebutuhannya Bapak, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih. Bapak juga berdoa untuk Bapak keluarga Stevi, ya, untuk keluarga Stevi di Manado beserta keluarga besar, orang tua, semua sekeluarga Tuhan juga yang memelihara, Tuhan juga yang menyertai selalu, menambahkan iman juga dan hikmat selalu di dalam kebenaran Tuhan, sehingga keluarga Bapak Stevi, keluarga Bapak Stevi semuanya boleh menjadi saksi Tuhan juga. Tuhan juga yang mengadakan segala kebutuhannya, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Ibu Ibu Adelaida di Manado bersama juga dengan keluarganya. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa, mohon juga kepadamu untuk selalu juga memberkati, menambahkan iman, hikmat, terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Kesehatan juga Tuhan pelihara, kebutuhan juga Tuhan cukupkan dalam segala pekerjaan mereka juga, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Christine di Batam. Bapak juga selalu menyertai, melindungi, menjaga juga dengan malaikat surgawimu. Bapak, Ibu Christine juga boleh terus bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang Ibu Christine juga sudah dengar dan mengalir juga ke seluruh keluarganya, sehingga seluruh keluarga Ibu Christine juga boleh jadi saksi Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan yang memberkati kesehatan, kebutuhannya semua selalu Tuhan cukupkan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Marcella di Manado bersama anak-anaknya. Bapak Engkau juga yang memberkati Ibu Ibu Marcella dalam pertumbuhan iman dan hikmat juga terus bertambah-tambah dalam bersama anaknya juga Tuhan, kedua anaknya juga Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan, kebenaran Tuhan terus nyata di dalam hidup mereka juga Tuhan, sehingga semua juga mereka boleh menjadi saksi Tuhan, Tuhan yang mengadakan kebutuhan mereka, yang mencukupkan, Tuhan yang memelihara kesehatan mereka, Tuhan juga yang memberkati segala pekerjaannya. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Ulfa dan keluarga, istri dan anak-anak di Irian. Tuhan juga yang memberkati terus Bapak Ulfa dan keluarga, hingga mereka juga boleh terus bertumbuh bersama juga di dalam kebenaran Tuhan, sehingga mereka juga sekeluarga boleh menjadi saksi Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan, Tuhan yang mengadakan, mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang memelihara juga kesehatan mereka dan memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Reimer di Kalimantan. Bapak Engkau juga memberkati Bapak Reimer
dalam pertumbuhan iman, hikmat, terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga Bapak Raymond juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Bapak Raymond berada. Tuhan juga yang memelihara kesehatannya Tuhan, Tuhan juga yang mencukupi segala kebutuhannya, seluruh keluarganya Bapak, Tuhannya yang selalu memperhatikannya juga. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik. Kami berdoa juga untuk Ibu Oike di Kalimantan, Tuhan juga memberkati Bu Oike di dalam kehidupannya, di dalam pertumbuhan iman dan hikmat terus bertambah di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Tuhan juga yang memelihara kesehatan, Tuhan yang mengadakan, mencukupi segala kebutuhannya, Tuhan yang memberkati segala usahanya, seluruh usaha keluarganya, Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga keluarga Ibu Oike juga boleh bertumbuh terus dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga mau berdoa buat Ibu Renata dan Ibu Deborah beserta anak Ibu Renata. Tuhan juga memberkati selalu di dalam kehidupannya, iman dan hikmat terus bertambah-tambah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga yang memelihara kesehatan selalu, Tuhan juga yang mencukupi segala kebutuhannya. Tuhan Yesus yang melindungi juga keluar masuk mereka. Terima kasih Bapak di dalam sorga, sehingga Ibu Renata juga boleh menjadi saksi Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa juga untuk Bapak Mailor, Om Jo dan Tante Yul. Tuhan juga dalam masa tua mereka juga mau terus setia mencari terus kebenaran Tuhan dalam firman-Mu Tuhan, sehingga Ibu Om Jo dan Tante Yul juga boleh semakin bertumbuh iman dan hikmat di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Kesehatan juga Tuhan yang memelihara, Tuhan juga mencukupi segala kebutuhannya di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa juga buat Ibu Meti, orang tua kami, mami kami yang tinggal seorang diri juga Tuhan. Tuhan juga yang selalu memelihara kesehatan mami, Tuhan juga yang selalu menyertai selalu, Tuhan yang selalu membuka hati juga untuk selalu rindu selalu untuk mencari kebenaran itu, sehingga kebenaran itu juga yang akan mengajar juga mami untuk selalu mengenalkan kebenaran Tuhan, sehingga kami juga boleh bertumbuh terus di dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan yang memelihara kesehatannya, Tuhan juga yang selalu mengadakan mencukupi kebutuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan juga yang selalu ada bersama mami, sehingga walaupun mami sendiri, tapi mami tidak pernah merasa kesepian karena ada Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami berdoa juga buat semua Tuhan, orang-orang percaya Tuhan, sehingga kami semua boleh menjadi orang-orang percaya yang melakukan praktek iman yang benar, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa kalau mungkin ada di antara kami juga atau siapapun yang mendengar ibadah kami hari ini, Tuhan, apapun masalahnya, apapun keadaan mereka Tuhan, biar Tuhan Engkau mau membuka hati mereka dengan pendengaran akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan juga yang menjamah mereka, menyentuh hati mereka, membuka hati mereka, mereka boleh hati dan selalu rindu untuk mencari kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat Michael, Ibu Dika, Pastor Michael, dan Ibu Dika,
dalam keluarga mereka. Tuhan kiranya memberkati keberadaan mereka, kesehatan mereka, pemrotekan dari Tuhan selalu. Tuhan Yesus, kami percaya akan menyertai Engkau, tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sekali-kali, tidak membiarkan anak-anak-Mu sekali-kali. Engkau berkata tidak akan meninggalkan anak-Mu. Kami percaya Engkau selalu menyertai mereka. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Engkau Allah turut bekerja untuk kebaikan mereka. Anak mereka yang terkena COVID dalam nama Yesus, kami sudah dengarkan Tuhan Yesus, tapi anak ini kami melihat bagaimana dia tidak, Tuhan Yesus hatinya selalu tidak ciut Tuhan Yesus. Walaupun dia kena COVID, dia tetap Tuhan Yesus giat di dalam fitness centernya, di dalam rumah ya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau menjaga, menyembuhkan dia karena Tuhan, Engkau memiliki dia. Terpujilah nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong sehingga Pastor Michael, Ibu Dika tidak terinfeksi akan hal ini, itu permohonan kami, tapi semuanya ada dalam rencana Tuhan, karena rencana Tuhan yang terbaik. Kami percaya semua kami lalui karena Tuhan, penolong kami, Tuhan Juru Selamat kami yang selalu menyertai memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Baik saudara Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Blessing buat kita semua. Asik, Maranatha. Bertemu lagi.